Yo kalau ndak berani mandang langsung, yo ngelirik-ngelirik kalau pas ketemu. Audio Jungle. Kata Syekh Ibnu Qayyim, orang yang cinta itu selalu ingin memandang, tidak pernah jemu memandang. Ndak bosen-bosen lihat wajahnya, ndak bosen lihat fotonya. Ayo ngaku siapa yang suka stalking, lihat-lihat foto Instagramnya orang yang disenangi, diam-diam nggak ngomong misalnya, itu jangan. Memang ada rasa itu. Kalau teman-teman mengidolakan siapa, kan ya bolak-balik ya dibuka fotonya, dibuka Instagramnya, dibuka. Karena memang itu tandanya cinta. Nggak ono bosen nih. Biasanya pada yang kita cintai kita ingin memandang, nggak jemu. Yo kalau ndak berani mandang langsung, yo ngelirik-ngelirik kalau pas ketemu. Nah itu ciri pertama. Ciri kedua, sebaliknya. Kalau kita yang dipandang, kita malah menunduk. Ndak berani menatap langsung. Kalau diajak ngomong, muter-muter itu. Pokoknya ndak berani tatap-tatapan langsung. Itu biasanya ada rasa. Katanya Ibnu Qayyim loh ya. Boleh diidentifikasi nanti teman-teman ngobrol sama siapa kok. Kalau diajak ngomong rasanya ndak tenang, agak muter-muter gimana, ndak benar berani bertatapan langsung. Kemungkinan loh ya, ini jangan dipastikan. Ada rasa itu. Jadi menundukkan pandangan jika sang kekasih sedang memandangnya. Yang ketiga, itu saja banyak diingat, banyak dibicarakan. Namanya sering disebut entah sengaja atau tidak sengaja. Nah, kamu ingat-ingat yang sering kesebut secara tidak sengaja itu sopo, misalnya ngobrol, kita tidak sadar kok bolak-balik nyebut nama ini ya. Nah, misalnya, nah itu kemungkinan memang sudah tersangkut di pikiran, di hati kita. Jadi ini kata Syekh Ibnu Qayyim begitu, ciri yang ketiga. Nah, yang keempat, tunduk pada perintah yang dicintai dan lebih mengutamakan perintah itu daripada kepentingannya sendiri. Oh, ini kalau mahasiswa kadang-kadang ngerjain skripsinya pasangannya dulu, nanti aku lulusnya belakangan saja. Mungkin ada yang pengalaman gitu ya. Jadi kalau pacarnya sedang dapat tugas makalah dibelain melekan, bantu, kadang-kadang enggak bantu, buatin. Sementara makalahnya sendiri tugasnya keteteran, dimarahi dosen. Wow, itu salah satu tanda itu ya memang seneng. Atau teman-teman yang digituin sama lawan jenisnya ya, hati-hatilah, mungkin dia memang sedang suka. Itu ciri yang keempat, ada perhatian yang berlebih. Nah, selalu siap mendengarkan. Jadi selalu mencurahkan pendengaran untuk kekasihnya, orang yang dicintai. Tidak ada bosennya, betah ngobrol kalau sama dia. Semoga teman-teman yang pernah ngalami ingat ya, kadang-kadang ketika yang saling jatuh cinta telepon-teleponan itu bisa mulai isak sampai jam 10 malam, mulai nggak ono berhentinya. Kenapa? Indah mendengarkan dan berbicara dengan orang yang dicintai itu. Temanya bisa apa saja, kadang-kadang nggak terasa. Kita sudah ngobrol sampai tengah malam ini ya. Nah itu kenapa? Karena jiwa kita terbuka untuk menerima kehadirannya. Kan sering kita itu tidak kerasan ngomong sama orang. Kadang-kadang deket sama orang ini tidak kerasan sama sekali. 1 menit rasanya 1 jam. Tapi dengan orang yang kita cintai bisa sebaliknya. 1 jam rasanya 1 menit. Nah, jangankan yang besar-besar, yang kecil-kecil ini dicontohkan oleh Syekh Ibnu Qayyim. Orang yang mencintai itu, lihat rumahnya saja.
Jangan-jangan disebut nama kotanya saja yang dicintai, itu dia bergetar hatinya. Nah, itu berarti jatuh cinta beneran. Dan cerita ini entah benar entah tidak, saya baca di salah satu buku. Jadi satu ketika Khalifah Abbasiyah ini punya putra mahkota, putranya Harun al-Rasyid ini kan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini tiba-tiba sakit keras. Tidak ada tabib yang bisa mengobati. Nah, ini kebingungan ayahandanya. Ini gimana calon putra mahkota kok sakit? Akhirnya dipanggillah Imam Syafi'i. Jadi ini ulama besar, cendekiawan yang ilmunya sangat luas saat itu untuk mendiagnosis, mengidentifikasi anakku ini sakit apa sebenarnya. Nah, datanglah Imam Syafi'i setelah beberapa lama melihat kondisi Al-Ma'mun yang sakit keras ini, ngobrol-ngobrol sama ayahnya, sama pengawal-pengawalnya, akhirnya dia curiga sesuatu. Akhirnya Imam Syafi'i minta tolong prajurit ada yang mencari, tulislah semua nama jalan di kota ini, di kota Baghdad ini, bawa ke saya. Nah, ini semua heran, orang sakit kok malah disuruh bawa nama jalan yang ada di kota Baghdad. Ya karena perintahnya Imam Syafi'i, ya dibawa saja pada beliau. Setelah itu oleh Imam Syafi'i, nama-nama jalan di seluruh kota Baghdad itu dibisikkan ke telinganya Al-Ma'mun. Dibisikkan satu-satu. Sampai di salah satu nama jalan, Al-Ma'mun ini respon seperti orang terkejut. Nah, sekarang tahu Imam Syafi'i titik penyakitnya. Dipanggil lagi prajurit, wahai prajurit, tolong cari. Nah, di jalan yang disebut yang membuat Al-Ma'mun kaget tadi, cari nama-nama perempuan semua yang ada di jalan ini. Nah, terus dicari sama prajurit tadi, diidentifikasi pokoknya orang yang tinggalnya di jalan itu semuanya ditulis namanya. Setelah itu dibisikkan lagi oleh Imam Syafi'i ke telinganya Al-Ma'mun, namanya satu-satu. Nah, sampai di salah satu nama disebut, Al-Ma'mun ini lagi-lagi seperti orang terkejut dan lebih dahsyat terkejutnya. Dia sampai bisa terbangun. Nah, sekarang Imam Syafi'i tahu, oh penyakitnya ternyata ini. Ternyata Al-Ma'mun sedang jatuh cinta, tapi tidak berani ngomong pada orang tuanya karena yang dicintai orang biasa. Nah, ini salah satu contoh bahwa rumahnya, jalannya, namanya orang yang kita cintai, itu kalau disebut di telinga kita, batin kita mesti tergetar. Kalau bahasanya Al-Quran kan, kalau dibaca ayat-ayat Allah itu kan, wa idza tuliyat ayatu zadatum imana. Jadi imannya tambah kalau disebut nama Allah, orang yang mencintai Allah. Kita juga begitu, orang yang kita cintai kalau disebut hal-hal yang berhubungan dengan orang yang kita cintai ini, batin kita mesti bergetar. Yang lebih pengalaman, yang mungkin yang masih asik-asiknya jatuh cinta masih belum terasa. Nanti yang sudah mantan akan terasa kalau lihat, wah ini rumahnya dulu, wah ini, itu dulu kita berdua di sini. Itu lebih terasa kesannya, tempat tinggal, rumah dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya tandanya orang mencintai itu segera ingin mendatangi sosok yang dicintai, ingin ketemu terus. Nama lainnya dari rindu. Di orang yang jatuh cinta itu pasti rindu. Kok orang ngaku jatuh cinta tapi kamu rindu enggak sama aku? Enggak, biasa aja. Ya berarti belum. Kalau orang cinta itu mesti ingin ketemu terus.